Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Hidayah dengan NIM 1262052121107 dari kelas PGMI 5E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan terjemah dari social studies. Social studies merupakan ilmu-ilmu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Untuk materi yang ketiga yaitu teori-teori pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu teori ilmu jiwa. Teori ilmu jiwa, implikasi dari teori belajar menurut ilmu jiwa adalah belajar hanyalah sebatas melatih semua daya tersebut. Efek teori belajar menurut ilmu jiwa daya terdapat ilmu pengetahuan yang didapat hanyalah bersifat hafalan yang biasanya jauh dari pengertian dan pemahaman. Yang kedua yaitu teori Gestalt. Belajar menurut ilmu jiwa Gestalt bahwa faktor pemahaman atau pengertian merupakan faktor yang penting dalam menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu teori asosiasi. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi disebut juga dengan Sorbon, yaitu stimulus atau rangsangan, respon atau tanggapan, dan bond dihubungkan. Terdapat dua teori yang sangat terkenal dari aliran ilmu jiwa asosiasi, yaitu teori connectionism dari Thorndike dan teori conditioning dari Ivan P. Pavlov. Yang keempat ada teori connectionism. Teori connectionism memandang bahwa organisme sebagai mekanisme yang hanya bergerak atau bertindak jika ada perangsang yang mempengaruhi dirinya. Yang kelima ada teori conditioning. Teori conditioning memandang bahwa segala tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil conditioning, yaitu hasil dari latihan atau kebiasaan mereaksi terhadap perangsang tertentu yang dialami dalam kehidupannya. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu konsep dalam teori kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget sangat banyak mempengaruhi bidang pendidikan. Implementasi teori pembelajaran kognitif dalam pengajaran IPS dapat diwujudkan untuk merancang atau memodifikasi materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta metode pembelajaran. Yang kedua ada konsep dalam teori behavioristik. Kaum behavioristik menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement atau punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajaran dalam berperilaku.
Yang ketiga ada konsep teori humanistik. Humanistik adalah pendekatan yang multifasat terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Untuk materi selanjutnya ada hakikat pembelajaran IPS. Hakikat ilmu pengetahuan sosial sepatutnya dikembangkan sesuai dengan realita kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik sehingga dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat menganalisis secara kritis kehidupan sosial di sekitar lingkungan mereka. Tujuan pembelajaran IPS. Pendidikan dalam menyampaikan pembelajaran IPS perlu memahami karakteristik peserta didik, dikarenakan IPS merupakan kemampuan dasar peserta didik yang telah dipengaruhi oleh lingkungannya, sebagai pengantar dalam mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Pendidik sebagai fasilitator menjembatani apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan menyampaikan materi pembelajaran yang ditujukan untuk memahami realita atau hal nyata dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Untuk materi yang terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran IPS. Pada dasarnya, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya yang ada di muka bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, ataupun kebutuhan lain dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar mereka peserta didik MI atau SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia, tempat dan lingkungannya. Yang kedua, waktu, berkelanjutan dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Baik, itu materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.